Setan makin gila tahun 2005. Saya masih ingat saudara, 31 Desember 99. Tiba-tiba satu pernyataan Tuhan mengagetkan saya. Mulai tahun 2000 Daniel dia berkata, siapkan evakuasi besar-besaran. Mendengar itu saya merinding betul. Kata evakuasi itu berarti ada bencana. Lalu dia berkata, catat mulai Januari 2000 dan seterusnya. Kalau kamu dengar kecelakaan alat transportasi, kamu dengar bencana, kamu dengar ini, korbannya nggak mungkin puluhan, pasti ratusan. Saudara, saya ingat betul minggu kedua Januari 2000, buka koran dan cari sejarah. Provinsi Banten baru jadi berapa minggu, tiba-tiba longsor banyak di Banten, ratusan orang mati. Ngeri saya lihat itu. Dan sejak hari itu terus. Kalau saya ingat tahun 2000 gempa bumi yang jalan dari Irak terus sampai ke Iran, sampai ke Armenia, sampai ke Korea, sampai ke Taiwan, terus itu jalan gempa itu. Berapa ribu orang mati itu tahun 2000 itu. Kecelakaan alat transportasi sampai hari ini belum berhenti. Dan itu besar sekali di Aceh ini. Nah, secara arti rohani, kalau setan bisa kirim bencana lewat Indonesia, saudara, ketika Singapura menyatakan Indonesia sarang teroris, lalu pemerintah Indonesia marah dan gak lama kebongkar, memang betul ternyata. Dan ternyata dalam alam roh lewat peristiwa Aceh ini kebenaran kita harus tahu. Bayangkan dari Aceh bisa kena 11 negara. Nah, kalau setan bisa kirim kejahatan dari Indonesia ke dunia internasional, seharusnya dari Indonesia pun gereja bisa kirim keselamatan dan kebenaran kepada dunia internasional. Seharusnya begitu. Cuma apa yang kita kerjakan? Gereja di Indonesia cuma sibuk membangun gedung, membangun fasilitas, lupa akan tugas evakuasi. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sadar akan tanggung jawab ini. Kalau kita menjadi Kristen, gak sekedar Kristen, ada tanggung jawab kita harus kerjakan itu. Jadi ini perkara serius 2005. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 2005, berarti Tuhan punya maksud untuk kita siap jadi berkat buat dunia ini. Siapkan evakuasi besar-besaran. Entah sampai kapan akan berhenti. Sampai gereja tampil menyatakan pertobatan, lalu gereja bisa menginjak iblis itu. Nah, berapa tahun yang lalu sudah saya dikagetkan oleh sebuah pewahyuan. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan mencari suatu generasi yang ditetapkan oleh surga untuk bisa mengalahkan bumi. Namanya itu generasi anak sulung. Saudara, tahun 80-an saya dapat pewahyuan ini, generasi anak sulung. Kok bisa? Mari kita lihat ayatnya, Ibrani 12. Dan inilah yang bisa mengalahkan si iblis pada akhir zaman ini. Begitu dengar anak-anak muda, ketika setan merajalela dengan seksnya dan segala macam cara, ternyata ini cara mereka untuk menghancurkan generasi anak sulung. Ibrani pasal yang ke-12. Kita melihat ayat ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kita datang kepada Tuhan yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Inilah gereja yang akan ditampilkan Tuhan pada akhir zaman. Yang pertama yang mengagetkan saya adalah kata jamaknya, anak-anak sulung. Tidak ada agama di dunia dan tidak ada buku apapun di dunia yang begitu bicara banyak tentang anak sulung kecuali agama Kristen dan kitab suci kita ini. Katakan amin. Saudara cari di agama apa saja, nggak pernah dibilang anak sulung. Saudara pernah baca buku apa saja, cari, tidak ada yang pernah membahas anak sulung. Hanya kitab suci kita ini yang membahas anak sulung dari zaman perjanjian lama. Memang kagetkan saya, kenapa anak-anak sulung? Kenapa enggak anak sulung? Nah, kalau anak-anak sulung ini mamanya berapa? Betul nggak? Kenapa anak-anak sulung? Saya terganggu betul. Saya pikir salah terjemahan. Saya lihat berapa terjemahan dalam bahasa asing yang saya tahu, semuanya sama, menggunakan kata plurals, jamak. Kenapa anak-anak sulung? Datang kepada Tuhan yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Inilah 3 kekuatan
yang akan Tuhan tampilkan lewat gereja pada akhir zaman, dan gereja bisa mengalahkan setan. Saudara, itu sebabnya ketika kejahatan seks melanda dunia sampai masuk dalam gereja Tuhan, kita melihat tujuan setan cuma satu. Saya pernah mendapat pernyataan Roh Kudus. Ternyata setan itu lebih teliti baca Alkitab dari kita, saudara. Sungguh, serius saya berkata. Maka itu mereka bisa tahu ayat-ayat vital, ayat-ayat penting itu yang mana mereka hancurkan di situ. Salah satu contoh ayat ini. Mengapa seks itu luar biasa sekarang ini, saudara? Ngeri sekali. Karena setan tahu. Kalau gereja diserang oleh yang satu ini, berarti Tuhan tidak punya anak sulung. Mengapa hanya agama Kristen yang ada istilah yang luar biasa dalam ritual perkawinan? Pemeneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Berarti yang kata kudus ini. Semua agama punya ritual perkawinan, tapi hanya Kristen ada kata kudus. Kenapa? Tradisi gereja pada abad pertengahan yang dipakai oleh gereja sampai hari ini. Mengapa pengantin perempuan yang masuk gereja masih pakai tudung mukanya? Itu tanda bahwa dia masih gadis. Gereja-gereja Protestan dulu ketat sekali. Kalau konseling pernikahannya ternyata sudah nggak perawan lagi, maka ketika pengantin masuk gereja harus dibuka cadarnya, dan itu tanda bahwa mereka nggak kudus. Itu harus diumumkan. Luar biasa. GKI pada waktu itu, berapa gereja juga menganut kebenaran ini. Sekarang toleransi karena takut menyinggung perasaan orang. Padahal itu kebenaran yang luar biasa. Nah, kenapa gereja begitu ketat dalam hal ini pada waktu itu? Karena ada anak-anak sulung dan lain. Saudara, dengarkan. Berbahagialah engkau perempuan-perempuan, karena Tuhan mempercayai saudara untuk itu. Setiap hal yang Tuhan jadikan dalam tubuh kita itu punya arti dan punya tujuan. Termasuk selaput darah yang hanya dimiliki sekali oleh setiap gadis di dunia ini. Kenapa ada barang itu? Jawaban ringkas setelah kita baca ayat ini, karena Tuhan ingin punya anak sulung lewat dirimu. Katakan amin, gadis-gadis. Berbahagialah engkau kalau kau bisa melahirkan anak sulung bagi Tuhan. Dan jaga dirimu, pemuda-pemuda. Luar biasa Tuhan itu. Jangan ada perzinahan. Begitu engkau melakukan hubungan seks, maka engkau gak akan punya anak sulung lagi sebelum pernikahan itu dimulai. Nah, ini yang Tuhan cari sebagai gereja akhir zaman yang anggotanya semuanya anak-anak sulung yang ditampilkan oleh Tuhan. Terus Wahyu pasal 14. Belum pernah selama saya jadi hamba Tuhan dan Tuhan percayakan saya mengurus begitu banyak anak, saudara, seperti 2 bulan terakhir ini. Dan belum pernah seumur hidup saya menjadi hamba Tuhan, bahkan saya menjadi hamba Tuhan pun dalam 1 bulan kurang ini saya 5 kali ke Bandung. Belum pernah, saudara. Dari 17 Desember sampai hari ini kami sudah 5 kali ke Bandung. Urusannya pernikahan semua. Nah, dari tanggal 29 November sampai tanggal 8 Januari yang lalu, saya menikahkan 10 pasang anak. Nah, 1 pernikahan itu teman istri saya. Jadi saya menghadiri 11 pernikahan dari tanggal 29 sampai tanggal 8 Januari. Dan 1 tunangan. Saya melamar anak almarhum pengacara Tanu Subroto, anak bungsunya. Itu dapat anak angkat laki-laki saya. Nah, 28 Desember saya melamar di rumah mereka. Dan itu baca satu tanda bahwa tahun ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan untuk kita semua. Pikirkan itu baik-baik. Wahyu 14. Mulai ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Siapa mereka itu? Ayat yang keempat, ayat 3 dulu. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Perhatikan.